Nomor pertama, bahwa dalam sejarah-sejarah ditulis terkait dengan Indonesia dijajah berapa lama, pada prinsipnya semua di buku mengatakan ini. Tapi Aceh itu tahun nggak seperti ini, gitu ya. Dan dihitungnya sebenarnya ini kan ada masa POC, sebelum POC malah ada lagi ya. Kemudian baru ke Hindia Belanda, Hindia Belanda ya, Hindia Belanda. Jadi sebenarnya tidak seperti ini, tapi di sejarah tertulis seperti itu. Jadi jawabannya tetap A. Kemudian nomor dua, Nusantara itu Nusantara itu pertama kali disebut oleh Pujangga ya, pada masa kerajaan ya, itu kerajaan Majapahit ya, yang Majapahit, istilah Nusantara. Nusantara mungkin eh, dan kemudian pada masa diubah menjadi Hindia Belanda pada saat penjajahan. Jadi Hindia itu India, India, India punya Belanda. Jadi Hindia Belanda, ya, Hindia Belanda, Hindi. Nah, jadi Indianya Belanda. Ya. Jadi sekarang India sendiri jadi Bart ya, Bart ya, berubah ya, India namanya jadi Bart. Kemudian nomor tiga, kata Indonesia berasal dari Indus dan Nesos. Ya, Indus dan Nesos. Artinya adalah negara negara pulau, India dan pulau-pulau. Jadi India yang berpulau-pulau ya. Jadi kita dianggap orang India ya, dianggap orang India. Nggak apa-apa lah. Jadi kalau gampangnya India kepulauan lah, India kepulauan. Kemudian yang keempat, cikal bakal negara Indonesia, yaitu sebenarnya kalau negara Indonesia itu berada pada kerajaan Majapahit ya, kerajaan Majapahit abad ke-8 sampai abad ke-8 ya, 8 sampai abad ke-9. Kerajaan besar ya, dengan Mahapatinya Gajah Mada. Kemudian negara yang berikut pernah menjajah Indonesia, yang tidak menjajah Indonesia sebenarnya adalah Amerika, ya, Jepang, Belanda, Portugis, Spanyol, ya. Amerika tidak. Cuman kita kan harusnya New Amsterdam itu ada di, kalau tidak salah ya, dan istilah New Amsterdam itu di Amerika itu tukeran ya, tukeran dengan Belanda ya, kalau tidak salah, dan Inggris. Ya. Yang pasti Amerika tidak menjajah Indonesia. Kemudian konsep organisasi pertama kali berdiri ya, yang dengan meninggalkan sifat kedaerahan dan sebagai simbol nasional adalah nomor 6. Jawabannya ini adalah terkait dengan yang merupakan simbol kebangkitan nasional, Budi Utomo ya, Budi Utomo. Dan yang disebut tiga serangkai adalah Cipto, kemudian Ki Hajar dan Daus Dekar. Cipto, Ki Hajar dan Daus Dekar. Ini sudah masih ingat ya. Kemudian Sumpah Pemuda itu sudah jelas bahwa Sumpah Pemuda itu 28 Oktober 2028 ya. 28, 28. Kemudian pencetus Sumpah Pemuda itu, pencetus Sumpah Pemuda adalah in, Indonesia Netherlands, kemudian PNI dan Pemuda Indonesia.
A jawabnya ya. Itu pencetus Sumpah Pemuda. Kemudian nomor 10, Jepang pertama kali mendarat di Indonesia di Tarakan ya, tempatnya di Tarakan, ya, di Tarakan, Kalimantan Timur. Itu 42 ya, 42. Tarakan Kalimantan 42. Kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang adalah Romusa. Rodi itu adalah di zaman Belanda. Nah ini ada mandor terkenal, mandor Musa namanya Kusno. Kusno. Karena Kusno sering sakit-sakitan maka namanya diganti menjadi Soekarno. Soekarno. Nah ini Bung Karno ini adalah mantan mandor Romusa. Gara-gara Bung Karno ini maka banyak orang yang ya, mau kerja paksa. Ya. Dan ada cerita bahwa Bung Karno tidak mau membacakan dan menuliskan naskah proklamasi karena dia ngerasa saya pernah menjadi bagian dari Jepang. Saya tidak tahu. Itu rumor. Mungkin ahli sejarah nanti yang bisa menjelaskan. Kemudian kerja paksa oleh Belanda namanya Rodi, tadi sudah. Rodi. PPKI dibentuk pada tanggal PPKI bentuk 7 Agustus. PPKI dibentuk tanggal 7 Agustus. Kemudian anggota PPKI jumlahnya anggota PPKI 27 orang. Kemudian peristiwa Rengas Dengklok ini perbedaan yang tua dan muda nih. Untuk yang tua, yang muda ingin cepat, sementara yang tua nunggu. Kemudian ini nomor 15, jawabannya adalah perbedaan antara tua dan muda. Soekarni ya, Soekarni dan Soekarno perbedaan. C jadi jawabannya ya nomor 15. Nomor 16. Nomor 16. Naskah dirumuskan. Siapa yang merumuskan naskah? Yang merumuskan adalah Insinyur Soekarno, kemudian Hatta, dan Ahmad Subarjo. D. Jadi Ahmad Subarjo. Oh, saya cuma lupa. E jawabannya ya. Kemudian nomor 17. 17 yang mengetik ulang Sayuti Melik ya, sudah jelas. Mas Sayuti Melik. Nomor 18, tokoh proklamasi Medan ini yang memproklamasikan, sudah jelas, Soekarno-Hatta. Kemudian Gubernur Jenderal pada masa Jaya Inggris, Raffles, ya. Jalan Anyer Panabukan, itu Raffles, ya. Kemudian kejam itu, ya. Yang kejam itu, yang Denles, ya, yang kejam nomor 20 itu Denles yang kejam itu. Herman William Denles. Kemudian POC memberi hak istimewa, hak oktorai sebagai berikut kecuali. Hak oktorai itu adalah hak oktorai. Hak oktorai itu hak monopoli perdagangan, hak monopoli perdagangan, kemudian hak memiliki tentara, kemudian hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja di Indonesia, kemudian hak mencetak uang, kemudian hak mendirikan benteng, dan ini tidak ada. Ya. Nah, ini sebenarnya ini adalah korporasi. POC itu korporasi ya, korporasi. Jadi bukan semuanya Belanda itu seperti dulu sebagai pemain saham aja itu bisa Inggris dalamnya bisa mana ini korporasi. Kemudian karena perang nanti diganti oleh tentara Belanda karena rugi POC-nya. Kalau nggak salah zaman Pangeran Diponegoro kerugian besar itu. Nomor 22, politik memecah belah jelas di PDS Imperial.
Kota di Jepang jatuhi bom oleh sekutu, ya, bom namanya apa namanya? Bad boy, ya. Bomnya itu namanya bad boy yang bulat, bulat, bulat. Bukan kayak bom sekarang ya. Kok malah tabung tabung melon. Salah. Yang Hiroshima dan Nagasaki, ya, Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian nomor 424, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu, ya, itu telah dibom, ya, itu pada tanggal 14 Agustus. Nah, kemudian 25, ini Soekarno dan Muhammad dilantik sebagai presiden, dipilih sebagai pertama, ya, dipilihnya itu cara apa? Secara dipilih secara aklamasi, aklamasi setuju, ya, ya. Kemudian nomor 26, Kesaktian Pancasila. Kesaktian Pancasila itu 1 Oktober. Kenapa disebut sakti? Karena mau dirubah, ada G30 setelah ini pemberontakannya, baru kemudian tidak bisa dirubah, namanya dikatakanlah sakti, ya, G30 SPKI, ya, sakti jadinya. Kemudian nomor 27, Rumroyen. Rumroyen itu yang membuat Indonesia harus kembali, ya, kembalikan bahwa keputusan perundingan Rumroyen adalah Yogyakarta kembali ke Republik Indonesia. Yogyakarta kembali ke Republik Indonesia. Kalau dulu kan di malah di ini ya dibuang ya ke Bengkulu ya, Soekarno ya. Kemudian nomor 28, kesatuan Indonesia harus menjadi kembali menjadi bentuk negara kesatuan pada tanggal, nah, kalau 28 1750 ini resmi, 17 Agustus ini resmi, ya, menjadi awalnya riskan Republik Indonesia Serikat. Dan sekarang lagi rame-rame akibat ada Rempang, ya, Pulau Rempang, kekerasan di Pulau Rempang. Ada warga Melayu yang minta referendum. Kemudian 29 peristiwa 17 Agustus 1999 menyatakan bahwa konstitusi kembali ke Undang-Undang Dasar 45 adalah dekret, ya, dekret membubarkan konstituante dan lain sebagainya. Dekret sudah ada catatannya. Kemudian selanjutnya, Kei Bondan, pasukan bentukan Jepang merupakan barisan polisi, ya, barisan polisi usia ini 2 sampai 25. Kemudian KMB, Kongres Meja Bundar, ini dilakukan di KMB dilakukan di Den Haag, ya, 23 Agustus sampai 2 November. Lama banget ya. 23 Agustus 2049. Nah, dengan utusan yang keren-keren itu. Pak siapa? Agus Salim itu ketua gengnya, dan dia pakai seragam militer. Kenapa sih tanya kenapa Pak Agus Salim pakai seragam militer? Dia menggunakan seragam anaknya, dan anaknya itu meninggal karena ikut pertempuran, sehingga dia pakai seragam anaknya, jaket anaknya. Nah, seragam tentara sebenarnya. Kemudian 32, kabinet yang dibentuk
ya yang dibentuk karena setelah kabinet Syahrir 3 diketuai oleh nomor 32 Amir Syarifuddin. Nah, kita sebenarnya punya perdana menteri gitu ya, ataupun presiden yang terlupakan nih. Ada ini, kemudian ada Syahrir. Ini presiden yang dilupakan istilah ahli-ahli. Ya, ini mereka ada pemimpin-pemimpin pada masanya. Pada saat Soekarno dihukum atau Soekarno tidak memiliki hak dan lain sebagainya. Kita lupa, ya, kita lupa. Kita kadang-kadang sejarah tidak memberikan data mereka. Dia nomor 33, operasi gagak atau agresi militer kedua dilakukan dengan menyerang kota. Itu kedua gagak ya, Yogyakarta 9 Desember. Yogyakarta ya. Jawaban nomor 33. Operasi gagak. Nah, operasi gagak. Kemudian nomor 34. Sebelum Belanda masuk Gedung Agung di Yogyakarta, Soekarno mengirimkan rayuan pada MR Syarifuddin Prawira Negara. Nah, ini juga adalah Republik darurat ya, ini darurat. Pimpinan presidennya itu adalah M. Syarifuddin, dan kita jarang mendengar kiprah beliau, jarang disebut-sebut. Ya, padahal juga pahlawan kita. Kemudian 35 konsep proklamasi pasca proklamasi pemilu ya. Pertama adalah ada 2 tahap ya, ada 2 tahap. Pertama kali dilakukan, pertama memilih DPR, yang kedua memilih anggota konstituante. Yang di 155, 55. Kemudian 36, 36 alasan dilakukan agremiasi 1 oleh Belanda. Ya, ini adalah mengembalikan kekuasaannya di Indonesia lagi. Kembali karena setelah Jepang hancur, dia belum mengakui ya kedaulatan Indonesia. Dia datang lagi, ingin kembali bercokol Belanda. Nah, termasuk tongkat juga. Kalau tongkat ini kemarin yang ramai, sempat ramai, tombak apa namanya yang di Ponorogo itu yang diterima oleh Anies, jadi masalah kemarin. Bukan jadi masalah, jadi ramai. Kemudian 36 tadi sudah, 37. Nah, 37 dekret itu melaksanakan undang-undang, ternyata itu tidak bahwa harapan rakyat. Nah, tidak melaksanakan undang-undang lah ya. Mau tidak konsekuen. Jadi hanya slogan song beraka. Jadi. Namun pada akhirnya rakyat kecewa karena tidak kembali ke undang-undang dasar 1945. Pasca proklamasi kemerdekaan yang menyebabkan dekret muncul. Jadi katakan oleh Soekarno kembali lagi pada Undang-Undang 45, pembubaran DPRS sementara. Kemudian nomor 38 konsep. Nah, 38. Berikut yang tidak menjadi latar belakang pengeluaran dekret, yang tidak menjadi pengeluaran dekret. Yang pertama adalah gagal membentuk undang-undang yang mengganti ya. Kemudian gagal membentuk konstituante ya. Kemudian situasi politik kacau, semakin buruk ya. Kemudian ya, termasuk juga adalah dalam pemberontakan ya, pemberontakan. Kemudian kabinet tidak ada menempati porsi sebagai menteri. Jadi jawabannya adalah nomor 8. 38E. Nomor 39, berikut isi dekret. Nah, isi dekret itu
kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, kemudian pembubaran konstituante berhitung tidak, ini pembubaran pembentukan, ya, pembubaran bukan pembentukan MPLS, ya benar. Kemudian tidak berlakunya WDS, benar. Yang kucing digunakan UD, benar. DPAS, kemudian di amandemen tidak ada Dewan Pertimbangan Agung, tidak ada sekarang. Jadi jawabannya adalah C. Dan selanjutnya, berakhir masa Orde Lama terjadi sejak keluarnya udah Super Semar, itu jelas. Ya. Kemudian nomor 41, salah satu faktor pendorong lahirnya Orde Baru. Orde Baru konsepnya adalah bahwa keadaan politik yang buruk sama adanya kesatuan aksi pro Pancasila, ada Tritura di sana ya, ada Tritura. Kemudian pembentukan kabinet menteri masih terlibat diisi oleh orang-orang PKI. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian nomor 42, Super Semar dikeluarkan dengan tujuan memulihkan stabilitas nasional. Ya, C jawabannya. Nomor 43, tekad awal Orde Baru adalah untuk melaksanakan Pancasila murni dan konsekuen. Tekad awalnya ini C. Ya, C tekad awalnya. Kemudian nomor 44, tekad Orde Baru adalah untuk melaksanakan Pancasila murni dan konsekuen. Dan nomor 43, 44, Rasul Haji Rentil mengakui Indonesia. Nah, ini Rentil itu yang menyebabkan, ya, yang menyebabkan adanya Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api. Kenapa? Tentara-tentara Siliwangi membumi hanguskan Bandung supaya tidak digunakan oleh Belanda. Ya, tidak digunakan oleh Belanda. So, termasuk warga Bandung tidak sudi digunakan oleh para pemberontak, para penjajah. Ini menyebabkan eksodus dari long march di Bandung, Jawa Barat menuju ke Yogyakarta. Ya. Kemudian jadi jawabannya adalah A. Ini Jawa Tengah. Jawa Barat enggak. Enggak ada. Kemudian nomor 45, Orde Baru berkuasa 32 tahun, pengganti dilengsarkan. Nah ini Habibie. Konon Pak Habibie itu juga tidak bisa ketemu dengan Soeharto setelah dia menjabat. Pak Harmoko juga tidak bisa ketemu. Urutannya dari ini Ketua MPR, Pak Habibie, kemudian Abdurrahman Wahid, Megawati, Yudhoyono, S. Yudhoyono. Dia nomor 47. Konsep reformasi lepas ini pada saat adanya Habibie. Di Timor Timur ini kita kena dengan operasi Seroja. Di sini banyak sekali yang meninggal. Timor Timur lepas. Tapi ada yang ingin mengatakan bahwa ada beberapa yang ingin kembali ke Indonesia. Cuman kalau sudah lepas tidak dibantu oleh siapapun. Begitulah. 48, reformasi digaungkan oleh masyarakat yang tentunya Orde Baru. Orde Baru. Karena adanya KKN lah ya. Kalau mereka dulu pakai KKN, sekarang lebih gila lagi KKN itu. Ya, terang-terangan kalau sekarang. Kalau yang korupsi, kalau dulu di atas, kalau sekarang kalau nggak korupsi, nggak asik.
Kemudian 49 tujuan reformasi, kecuali tujuan reformasi itu yang pertama demokratisasi, ya demokratisasi. Yang kedua reformasi sosial, yang ketiga reformasi ekonomi, kemudian reformasi politik, jadi politik hukum. Nah, ini jadi yang bukan itu adalah amandemen Undang-Undang 45. Bukan, ini bukan tujuan. Jadi sekarang sudah ada orang-orang mau ingin kembali lagi ke Undang-Undang 45. 50, berikut tidak termasuk faktor politik yang didorong reformasi. Yang pertama, kekuasaan Orde Baru otoriter tertutup, yang tidak termasuk ya faktor politik yang mendorong kan ini benar. Ini kan tadinya tidak, ini benar. Kemudian adanya demokratisasi, jadi ada demokratisasi, benar. Kemudian adanya KKN, benar. Kemudian tidak percaya, jadi jawabannya adalah A. Karena pada saat itu kan harus meletakkan jabatan. Nah, jabatan dilanjutkan oleh wakilnya. Nah, wakilnya. Jadi ada 1 sampai 50. Jawaban sudah diberikan dan setelah ini ada buku yang ataupun materi yang harus Anda baca. Saya share di grup nanti. Ya, share di grup dan yang kemarin juga sudah saya berikan di grup, silahkan dibaca. Terima kasih untuk pembahasan. Nah, ini sejarah, walaupun tidak bukan hal sejarah. Seperti itu, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.